Pulau Seribu seperti Bali masa lalu gitu. Nantinya tuh apakah ada yang dipertahankan seperti masa lalu atau terus ada yang dipertahankan, ada yang dibangun, direncanakan seperti Bali yang sekarang untuk anak muda? Soalnya kan kalau kita lihat orang-orang gini, Bali udah nggak seperti zaman dulu ya yang kita bisa tenang dan segala macam. Memang kalau pendekatan yang dilakukan beberapa investor gitu ya, memang lebih mempertahankan ke arah ekoturism di sana. Misalnya contoh, karena udah banyak sukses nih, contoh Pulau Macan gitu ya, ya dengan dia konsepnya eko, justru orang jadi sangat tertarik gitu dengan Pulau Macan. Bahkan untuk reservasi kalau weekend itu di Pulau Macan bisa 2 bulan 3 bulan sebelum kita baru dapat gitu ya. Jadi nah ini juga banyak nanti pendekatan resort baru ke arah sana gitu. Karena memang dia memanfaatkan Pulau Seribu ini kan salah satu kelemahannya untuk pulau non penduduk ya, itu memang belum punya listrik gitu ya. Jadi konsep eco ini kan dia justru sangat hemat energi gitu ya dengan tenaga surya, dan ini ke depan memang arahnya lebih ke sana. Nah, saya juga sempat pernah baca Pulau Seribu itu salah satu atraksinya adalah reggae. Dikaitkan dengan reggae. Ya sebenarnya ini aja ya kan hasil survei kami ternyata memang membuktikan bahwa Pulau Seribu ini masih sangat kurang promosinya. Nggak usah jauh-jauh bicara mancanegara lah, orang Jabodetabek aja belum tahu. Nah, salah satu bentuk promosi mungkin yang paling cepat kita lakukan itu melakukan event-event, acara-acara gitu. Selain untuk menambah atraksi, dari event ini kan juga banyak publikasi, nanti orang posting di sosial media segala macam dengan tentunya dengan budget yang sangat terbatas gitu ya. Nah, waktu itu kita bikin event reggae itu sebenarnya itu salah satu momentum ketika kejadian tsunami di Anyar waktu itu ya. Lalu orang pada takut tuh ke pantai, ke pesisir segala macam ya. Nah, salah satu kiat kita supaya ke pulau tuh aman, ya udah kita bikin konser. Dan waktu itu kita ngomong sama teman-teman apa ya kira-kira yang enak bikin di pulau. Ya karena kita pengen pendekatan juga komunitas, berbasis komunitas gitu ya. Nah, kita lihat komunitas reggae ini salah satu yang cukup militan gitu ya. Dan ya akhirnya kami bikin konser di sana dan alhamdulillah booming, dan kita juga terkaget-kaget di luar ekspektasi yang datang begitu banyak gitu. Dengan persiapan yang minim. Cuma tahun ini dan kita bikin reggae di Pulau Pari waktu itu, terus beberapa bulan kita bikin indie waktu itu juga. Ya, di Pulau Tidung. Ya, alhamdulillah dua-duanya sukses. Ternyata memang bikin event di pulau itu berbeda gitu. Orang dapat dua soalnya. Dia dapat liburan, dapat nonton konser juga gitu. Kan mungkin banyak juga bikin konser-konser reggae di daratan gitu ya, tapi di pulau beda karena dia dapat dua manfaat gitu. Ya, kayak Woodstock zaman dulu gitu. Ya, model-model seperti itu. Nah, dan ini kita juga pertahanin. Ya harusnya Maret kemarin yang reggae yang kedua kita laksanakan, tapi karena COVID ya udah kita tunda. Nah, ada rencana ditundanya dalam tahun ini atau malah ya, ke kita tahun sih pengennya tahun ini kita laksanain, nanti ngeliat sikon perkembangan deh, paling nggak ya tahun depan lah gitu. Dan udah ditunggu-tunggu, udah masuk kalender eventnya anak-anak reggae lah gitu. Mungkin rencananya sih yang penyelenggaraan ketiganya udah mulai go internasional gitu. Jadi kita panggil dari luar yang ngetop, misalnya Alpha Blondy gitu untuk manggung gitu. Kita memang strateginya nih, kita bawa artis yang memang punya punya magnet lah, punya fans yang militan. Ada komunitasnya sendiri. Ya, kayak misalnya kalau di reggae kan Mas Tony ya, Tony Q ya. Kemana juga dia orang pasti kejar gitu. Atau di rock SID misalnya Superman is Dead. Ya itu strategi yang kita mainkan gitu. Kalau promosi. Ya jadi desa wisatanya kayaknya cuma nyediain kamarnya ya kayak kamar di rumah kamar-kamar aja. Yang akhirnya sederhana aja, homestay-nya juga mereka happy dengan, masyarakatnya happy dengan pendapatan segitu gitu. Tapi kalau dibikin yang bagus, mahalan dikit, Karena ekonomi lah ini jadinya. orang pasti datang kok, dibeli lah orang Jakarta mah. Kalau kayak Red Door sama Airi itu mereka nggak tertarik? Udah mulai pada masuk kan, tapi dia ya Traveloka aja kan udah bisa booking kok. Dia selektif kan, dia cari yang homestay yang bagus. Dan kebanyakan homestay yang bagus itu pasti punya orang Jakarta.
Kalau yang punya penduduk ya begitu aja udah modelnya. Lu mau syukur kamu ya udah. Oh. Dari pendekatan ini aja toilet deh. Toiletnya aja masih pada jongkok. Belum duduk. Itu aja kan ya susah ya kalau untuk menengah ke atas gitu. Itu yang 5-10 tahun itu yang butuh 5-10 Iya, tahun itu. Iya. Nge-brainwash ini Iya. orang pulaunya. Dia tuh apa ya? Ya biasa nanganin orang nelayan yang datang ngisi bahan bakar gitu kan. Transit lah dari misalnya dari Indramayu mereka cari ikan di Pulau Seribu. Ya, jadi warung-warungnya begitu aja sederhana-sederhana aja. Nggak bakal nafsu kan? Iya, ya saya tahu lah makanan pulau. Tapi rasanya enak, tuh nyajiinnya begitu. Iya, ininya begitu lalernya lah. Itu tuh saya bilang awalnya karena mereka nelayan pendekatan. Jadi itu yang perlu waktu. Iya, Mengubah mindset, kultur juga kan. kultur. Oh saya bikin reggae emang nggak ditentang. Iya. Mau beberapa tahun masuk tentang. Ya Bismillah aja der. Soalnya anggapannya reggae Nggak, kayak ya lu ini kan. cimeng gitu kan udah pasti kan. Enggak lah saya bilang ini nasionalis. Dan acara juga acara kita nyanyi lagu Indonesia Raya, nyanyi lagu Raya Sunda Kelapa gitu. Hebat tuh Mas Tony itu. Gitu kan. Nggak ada masalah. Baru ada apa-apa mereka bisa terima. Jangan lupa subscribe ya.